Indonesia terancam menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dikarenakan penolakan terhadap timnas Israel yang akan berlaga di turnamen tersebut gitu loh. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan itu, akan membahas terlebih dahulu terkait dengan turnamen ini gitu loh. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, aku sebagai fans sepak bola nggak pernah nonton sekian timnas U20, U16, U18, whatever lah. Karena menurutku itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mindsetnya bisa berubah menjadi seorang profesional kayak gitu. Dan juga turnamen ini juga nggak penting kayak gitu, nggak banyak juga pemain-pemain top yang lahir di situ kayak gitu loh. Karena kebanyakan pemain top itu tidak diizinkan klubnya untuk bermain di turnamen tersebut, karena pada saat turnamen tersebut sedang berjalan, liga kan sedang berjalan, yang mana klub juga yang mana menggaji pemain tersebut membutuhkan pemain itu kalau dia pemain top untuk mengarungi liga kayak gitu. Maka dari itu tidak banyak sebenarnya pemain-pemain top yang bermain di Piala Dunia, Piala Eropa, Asia dan lain sebagainya yang bukan timnas senior kayak gitu ya. Menurutku bukan turnamen yang penting kayak gitu loh, kecuali dia timnas senior kayak gitu. Nah, terkait dengan penolakan timnas Israel di Indonesia, sebenarnya kalau kita pandang secara dari sudut sepak bola seharusnya sih nggak masalah kayak gitu. Karena ya sepak bola harus terlepas dari politik. Karena ketika politik praktis ya, dalam artian masuk partai ke situ, masuk orang politik untuk berkampanye dan lain sebagainya, ya seharusnya sih nggak boleh. Seharusnya timnas Israel sih bisa main, karena mereka tahu apa sih kayak gitu. Bukan mereka yang membuat keputusan untuk menjajah Israel kan kayak gitu. Mereka cuma anak usia 17 sampai 20 tahun yang hanya ingin bermain bola, tidak ada keinginan untuk menjajah Israel. Dan juga bukan semua pemain 23 pemain yang dibawa pelatih itu benci kepada penduduk Palestina kayak gitu loh. Ya, cuman kembali lagi, sepak bola nggak bisa dihindarkan dari sisi politik kayak gitu loh. Ya kalau kita ingin bahas dari sisi politiknya, ya bagaimana dengan Rusia kayak gitu. Bahkan bukan timnas sepak bolanya saja yang tidak boleh berlaga di internasional. Semua atletnya, mau atlet apa, badminton kayak atlet apalagi atlet baseball dan lain sebagainya, renang dan lain sebagainya, mereka juga nggak bisa bertanding. Karena apa? Karena invasi dalam tanda petik invasi mereka ke Ukraina dalam baru-baru ini gitu loh. Ya kalau kita berpandang secara itu, kalau kita mau melihat dari segi itu, ya kenapa Israel nggak bisa kita terapkan seperti itu gitu loh. Karena Israel juga udah menjajah, dalam tanda petik menjajah Palestina berpuluh-puluh tahun gitu. Artinya kan ada kekuatan politik yang mengatur di situ gitu loh. Makanya Rusia itu bisa di-ban, sedangkan Israel tidak bisa di-ban kayak gitu ya. Artinya kan ada kekuatan orang belakang kayak gitu loh. Nah, cuman kan yang jadi masalah adalah apakah layak timnas Israel itu untuk di-ban dari turnamen ini kayak gitu. Kalau aku sebagai fans sepak bola melihat ya 50-50 sih. Karena kalau kita melihat secara kultur, secara agama ya, orang Indonesia itu kan kebanyakan orang Islam ya. Artinya kita sebagai orang Islam juga berkewajiban untuk membela Palestina daripada Israel, yaitu yang mana Israel merupakan penjajah Palestina, yang mana Palestina itu adalah ya tanah sucinya, salah satu tanah sucinya orang Islam lah kayak gitu. Cuman kalau kita melihat dari segi sepak bola ya seharusnya nggak masalah, karena mereka bukan mau menjajah kok. Mereka cuma mau main sepak bola, yang mana mereka itu cuma berusia 17 sampai 20 tahun kayak gitu. Tapi ya agak tricky sebenarnya. Ya, penolakan ini kan bermula dari Gubernur Bali ya, yang menyatakan dia menolak timnas Israel untuk bermain di Bali dalam ajang Piala Dunia nanti kayak gitu. Cuman ya setelah itu banyaklah para pejabat yang dalam tanda petik nebeng popularitas lah, yang mana menurutku tidak dari hati mereka, cuma ingin mendapatkan elektabilitas untuk pemilihan selanjutnya, yang mereka ikut-ikutan menolak Israel kayak gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah hoax yang bertebaran kayak gitu loh, yang mana menyatakan bahwasanya Piala Dunia itu akan dipindahkan ke Peru kayak gitu. Ya, ini kan ridiculous gitu loh. Menurutku nggak make sense gitu. Nggak tahu berita itu dari mana.
kemudian berita itu digembar-gemborkan, yang mana ya kalau memang Piala Dunia itu akan dipindahkan ke Peru, tidak mungkin kemarin orangnya FIFA itu datang ke stadion Bali, Stadion Iwayan Dipta ya. Iwayan Dipta itu untuk mengecek rumput, untuk mengecek stadion kayak gitu. Kalau memang sudah ada keputusan untuk dipindahkan ke Peru kayak gitu loh. Nah, apalagi berita menguatnya akan dipindahkan ke Peru itu adalah ketika drawing yang seharusnya dilaksanakan tanggal 31 Maret ini dibatalkan gitu loh ya. Mungkin cuman dibatalkan ya, ibaratnya para petinggi ini diskusi dulu deh gimana jalan keluarnya kayak gitu. Ya mungkin itu, dan mungkin nggak akan dibatalkan juga gitu loh, karena ya pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dana, semua persiapan sudah dilakukan. Apalagi kalau misalnya ini mau dipindahkan, misalnya kan ini dipindahkan ke Peru gitu, apakah Peru siap juga? Kan belum tentu juga gitu loh. Belum tentu mereka siap secara stadion, secara akomodasi, secara operasional, secara penyelenggara, belum lagi membentuk panitianya kayak gitu kan. Ya itu kan butuh waktu, nggak dalam 1-2 malam itu bisa di handle kayak gitu ya. Apalagi ini eventnya cukup besar gitu, Piala Dunia U20 kayak gitu. Nah menurutku sih, kalau aku sebagai fans sepak bola menganggap sih kalau kita berpandangan secara sepak bola ya berlebihan kalau menolak mereka untuk bermain di Indonesia. Cuman kan ini kaitannya dengan politik gitu ya. Kalau ada politik, kita bukan orang politik gitu loh. Karena bagaimanapun nggak bisa dilepaskan sepak bola dari politik gitu loh. Oke, itu dulu deh kayaknya terkait dengan berita penolakan Israel untuk bermain di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia kayak gitu. Nggak banyak juga yang mau dibahas karena kaitannya dengan politik gitu. Kita ya sebagai rakyat jelata nggak tahu menahu deh tentang itu ya. Kita lihat aja gimana kelanjutannya gitu loh. Oke, terima kasih. Ciao.